Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Mas Martius dari Program Studi Sistem Informasi Malam dari Universitas Bunda Mulia. Di sini saya akan menjelaskan suatu e-commerce, di mana e-commerce itu banyak bisnis to bisnisnya, konsumen to konsumen, dan lain-lainnya. Di situ saya akan menjelaskan. Langsung saja kita mulai ya. Nah, saya di sini dalam suatu e-commerce saya mengambil salah satu e-commerce yaitu Shopee, di mana e-commerce merupakan suatu tindakan proses jual dan beli secara elektronik menggunakan internet sebagai medianya. E-commerce atau lebih populer dengan jual beli online saat ini tengah digandrungi masyarakat Indonesia, di mana Shopee ini sangat dan banyak lain lah e-commerce yang sekarang yang mulai bersaing, dimana di akhir tahun ini ada 12/12, dimana udah ada banyak iklannya. Tidak hanya Shopee juga, semua Lazada, Tokopedia, dan lain-lain juga banyak sekarang banyak bersaingnya demi untuk menggandrungi online, supaya banyak yang minat ke suatu marketplace dia, dimana di sini saya akan menjelaskan bisnis to bisnis, bisnis to konsumen, konsumen to konsumen, konsumen to bisnis. Nah, langsung saja kita next ya. Landasan teori. McLeod Person mendefinisikan perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce dalam penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Perdagangan elektronik e-commerce mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer. Nah, di sini benar. Mana sekarang di zaman now pastilah kebanyakan lebih belanja di online. Apalagi di masa pandemi ini COVID-19 yang belum selesai dari bulan Maret sampai sekarang, dimana ini menjadi lebih keuntungan bagi para e-commerce di masa pandemi ini. Pasti kan orang nggak mungkin ke mall gitu ya kan, dalam masa COVID-19 ini. Orang-orang masih ada yang ngeri dan masih banyak banget di sekarang ini, pasti banyak belanja di para marketplace, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, itulah menjadi salah satu keuntungan para e-commerce. Nah, langsung saja kita ini ya next ya. Nah, di sini kita awali dengan business to business. Apa tuh business to business? Business to business juga disebut B2B, adalah bentuk transaksi antara bisnis seperti yang melibatkan produsen dan grosir, atau grosir dan pengecer. Business to business mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen. Individu business to business berbeda dengan transaksi bisnis to konsumen dan bisnis to government atau itu B2G. Di sini saya berikan contoh B2B, di mana B2B ada perusahaan B2B di setiap industri, mulai dari manufaktur hingga retail. Setiap jenis bisnis apapun ada B2B, sehingga Anda dapat memastikan sejumlah pemasok B2B adalah perusahaan aktif. Setiap perusahaan B2C membutuhkan produk, layanan, dan nasihat profesional tertentu, sehingga setiap perusahaan
bisnis to konsumen menghasilkan aktivitas bisnis to bisnis. Salah satu contoh pasar bisnis to bisnis tradisional adalah di bidang manufaktur mobil. Semua orang tahu beberapa merek terbesar yang mempengaruhi konsumen. Tetapi dalam setiap model mobil atau truk yang mereka hasilkan adalah hasil dari produk perusahaan, seperti ban, selang, baterai, dan barang elektronik lainnya. Pabrik akan membeli produk ini dari berbagai macam pemasoknya dan memasukkannya ke dalam produk akhir. Ketika Anda membeli mobil dari satu perusahaan, Anda dapat membeli suku cadang yang dibuat secara lusinan atau ratusan dari bisnis atau perusahaan lain dari seluruh dunia. Penjualan bisnis ke bisnis adalah bagian penting dari rantai pasokan setiap industri. Contoh aktivitas bisnis to bisnis dunia nyata banyak dan lebih terlihat daripada yang Anda duga. Misalnya, perusahaan penyimpanan dokumen berbasis cloud Dropbox melayani bisnis maupun perorangan. Kemudian perusahaan General Electric menghasilkan banyak barang konsumen, tapi juga menyediakan suku cadang untuk perusahaan lain. Nah, disitulah contoh bisnis to bisnis. Langsung saja kita lanjut, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan B2C. Di sini ada 2 slide ya untuk bisnis to konsumen. Bisnis to konsumen transaksi jadi dalam skala kecil sehingga tidak hanya organisasi tetapi juga individu dapat terlibat pada pelaksanaan transaksi tersebut. E-commerce ini biasa disebut dengan e-tailing. Definisi B2C adalah sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa. Nah, mana bisnis to konsumen? Nah, langsung next saja karena ada 2 slide. Nah, di sini saya akan lebih membahas lebih dalam. B2C adalah jual beli produk yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronik. B2C atau business to konsumen merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, bisnis to konsumen. Contoh bisnis to konsumen, Anda memiliki bisnis makanan. Lalu, ketika Anda menjual makanan kepada konsumen perorangan, berarti bisnis Anda bisnis to konsumen. Itulah yang dinamakan bisnis to konsumen. Berarti Anda sudah mengetahui mana contohnya bisnis to konsumen. Nah, langsung saja next. Nah, di sini kita akan langsung menjelaskan konsumen to konsumen. Konsumen to konsumen adalah model bisnis di mana pelanggan dapat berdagang satu sama lain. Biasanya di lingkungan online, 2 implementasi pasar C2C adalah lelang dan iklan rasial. Pemasaran C2C telah melonjak dalam popularitas dengan kedatangan internet dan perusahaan seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Banyak sekali marketplace sekarang. Nah, ini kita langsung next saja karena ada 2 slide. C2C itu ada kelebihan dan kekurangannya. Apa saja dalam kelebihannya? C2C yaitu menurut saya kelebihannya bisnis to konsumen salah satu konsumen to konsumen. Menurut saya keuntungannya adalah salah satu keuntungan yang didapatkan konsumen dari C2C adalah tidak perlu membuka toko fisik. Nah, disinilah
keuntungan sebagai para marketplace. Orang pun semua bisa berjualan online tanpa harus membuka toko fisik dan banyaknya biaya yang operasional biasa. Di sini marketplace itu sangat kelebihannya di toko tidak usah membuka toko fisik. Nah, tidak hanya itu, dalam kelebihannya masih banyak lagi. Mereka hanya perlu membuka toko online, lalu tinggal menunggu pembeli menghampiri dagangannya. Dengan keadaan seperti ini, konsumen tidak perlu mengeluarkan modal banyak untuk membangun sebuah toko dengan berbagai perlengkapan di dalamnya. Selain itu, menurut saya juga dapat menekan biaya mereka untuk modal dan mendapatkan margin dan lebih tinggi. Hal ini tentu bisa menjadi keuntungan yang besar bagi konsumen dalam menjual barang dagangannya kepada konsumen lain. Nah, itulah kelebihan konsumen ke konsumen. Di sini saya juga akan menjelaskan kekurangannya ya. Di mana kekurangan konsumen ke konsumen, meskipun keuntungan yang didapatkan sangat menggiurkan model bisnis ini, juga terdapat kekurangannya. Dikarenakan produk dijual melalui online, terkadang metode pembayaran menjadi suatu masalah yang besar. Demikian saat ini ada beberapa e-commerce yang menyajikan metode pembayaran dengan lengkap sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Selain itu, kualitas produk juga terkadang masih diragukan karena dijual melalui online, tanpa kita harus mengetahui secara fisiknya itu. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati dan teliti saat berbelanja secara online. Terlepas dari semua itu, masih ada beberapa oknum yang memanfaatkan model bisnis ini untuk melakukan penipuan kepada pelanggan yang lainnya. Sebagai contoh, penjual sudah memasang foto produk lalu ada pembeli yang sudah transfer uang, tetapi barangnya tidak kunjung dikirim kepada pembeli. Nah, di situ emang dalam hal kekurangannya di konsumen to konsumen. Tetapi yang jual online dalam sekarang ini nih, untuk meminimkan kekurangan jualan online, di mana kita ingin membeli suatu produk. Nah, kita harus melihat dulu tuh dalam penilaiannya, di mana banyak yang beli belum, bintangnya berapa, terus komen-komennya bagus gak. Nah, disitulah untuk meminim kekurangannya itu. Dan Anda harus wajib untuk mencek terlebih dahulu untuk supaya barang fisiknya juga bagus seperti yang difoto. Nah, selanjutnya kita next, itulah konsumen to konsumen, dimana kita akan menjelaskan konsumen to bisnis, dimana konsumen to bisnis merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya. Beberapa situs telah berinisiasi untuk mendukung bisnis yang berbasis kan konsumen ke bisnis, konsumen to bisnis ataupun C2B. Nah, bentuk lain dari konsumen to bisnis adalah model bisnis perdagangan elektronik, di mana konsumen dapat menawarkan produk dan layanan kepada perusahaan, dan perusahaan membayar konsumen. Model bisnis ini adalah pembalikan lengkap dari model bisnis tradisional, di mana perusahaan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Kita dapat melihat model konsumen to bisnis bekerja melalui pemasaran internet, di mana pemilik situs web menawarkan tautan kembali ke bisnis online sehingga memfasilitasi pembelian produk ketika pengunjung membeli produk.
pemilik web pun dapat menerima pendapatan afiliasi dari penjualan yang sukses. Nah, itulah konsumen to bisnis. Nah, di sini kesimpulannya suatu e-commerce ini ya, yang tadi kita sudah menjelaskan bisnis to bisnis, bisnis to konsumen, konsumen to konsumen, dan bisnis to bisnis juga. Nah, di sini kesimpulannya pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan, security dan otorisasi. Popularitas e-bisnis di penghujung abad 20 dan di awal milenium baru ini sesungguhnya ditunjang oleh ketiga faktor pemicu utama, yaitu faktor pasar dan ekonomi, dan adanya kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional, dan kepuasan konsumen yang semakin bertambah besar. Dan faktor kedua, faktor sosial dan lingkungan seperti perubahan karakteristik angkatan kerja, deregulasi pemerintahan, kesadaran dan tuntutan akan praktis etis, kesadaran dan tuntutan akan praktis. Faktor yang ketiga, faktor teknologi, meliputi singkatnya usia siklus hidup, produk dan teknologi inovasi, dan muncul hampir setiap waktu informasi overload dan berkurangnya rasio biaya teknologi terhadap pekerja. Nah, itulah kesimpulannya dalam presentasi saya yang mengambil e-commerce. Yang tadi saya sudah menjelaskan itu. Nah, terima kasih bagi yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir selesai presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu.